Halo rekan-rekan semuanya, senang sekali kembali berjumpa dengan Anda di channel ini, di mana channel ini berusaha untuk memberikan Anda motivasi, inspirasi, dan juga ilmu pengetahuan supaya kita semua bisa menjadi jauh lebih baik lagi. Nah, hari ini kita akan membicarakan mengenai 7 level memaafkan. Teman-teman pernah nggak sih berada di dalam posisi atau mungkin sedang dalam mengalami ketika kita sulit sekali untuk memaafkan seseorang? Benar-benar sulit sekali. Karena begitu sakit hatinya kita, sehingga kalau mengingat hal tersebut rasanya ingin marah, kesal, kecewa, dan itu ada di dalam diri kita. Pernahkah Anda mengalami hal tersebut? Saya juga pernah mengalami hal tersebut. Ya, ketika dapatkan penghinaan, ketika dihianati, dipermainkan. Kalau kita mengingat-ingat kembali, rasanya begitu benar-benar mau marah sekali rasanya. Kita udah emosi meledak-ledak di dalam diri kita. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Tentu Anda sudah pernah mendengar ya namanya memaafkan itu jauh lebih baik dibandingkan kita menahan hal tersebut di dalam diri kita. Tetapi ngomong sih gampang, prakteknya yang susah, betul kan? Anda pasti juga sering mengalami hal itu atau pernah mengalami hal itu di mana sulit sekali rasanya untuk memaafkan. Kenapa ya begitu? Ternyata ada 7 level dalam memaafkan, di mana setiap levelnya itu akan menjadi semakin sulit. 7 level. Apa aja ya? Level pertama adalah ketika sama-sama salah. Jadi, Anda salah, pihak yang sana juga salah. Misalkan, Anda sama orang nih saling mendekati, Anda sama-sama sedang megang handphone. Dua-duanya sedang konsentrasi megang handphone, gak ngelihat jalan. Lalu tabrakan. Anda minta maaf, orang itu juga minta maaf. Dan Anda dengan mudah memaafkan karena kita juga sama-sama salah. Oke. Level kedua adalah ketika orang itu salah, Anda nggak bersalah. Dan orang itu minta maaf pada Anda. Misalkan Anda lagi mengemudi udah dengan hati-hati nih, mau belokan, pasang ini dong lampu sen, Anda udah pakai lampu sen, dan orang ini nggak ngelihat lampu sen, mungkin lagi buru-buru atau gimana, dia nabrak. Lalu dia minta maaf pada Anda. Tentu itu akan lebih sulit untuk memaafkan dibandingkan dengan kalau kita sama-sama salah. Kalau kitanya nggak pasang lampu sen, main langsung belok dan dia itu dia sama-sama salah, mungkin memaafkannya jauh lebih gampang. Tapi kalau ini akan lebih susah dalam memaafkan. Tapi setidaknya orang ini mau minta maaf. Naik level berikutnya adalah level ketiga. Level ketiga gimana tuh? Orang ini salah, Anda nggak salah, dan orang ini nggak mau mengaku salah. Sering ya ketemu yang model begini, udah salah, nggak mau minta maaf. Malah ngatain, baper lu. Masa gitu aja lah, ini sensi dasar. Nah, kadang-kadang ada yang model begitu. Atau orangnya keras kepala, dia nggak mau ngaku salah, padahal udah jelas-jelas dia salah. Nah, ini pasti akan jauh lebih memancing emosi kita dibandingkan kalau dia minta maaf. Betul kan? Ya, Anda pasti sering mengalami hal-hal seperti ini. Ada aja, kadang-kadang orang zaman sekarang sulit sekali untuk minta maaf. Entah kenapa. Kayaknya sulit sekali untuk bilang saya minta maaf, sorry ya, udah begini. Kayaknya susah sekali. Lalu lebih banyak berlindung di kata ya baper lah, ya sensi lah, bilangnya ya seolah-olah kitanya yang salah, merekanya yang benar gitu. Oke, naik ke level berikutnya, level keempat. Level keempat gimana? Orang ini salah, Anda nggak salah, dia nggak merasa bersalah, lalu dia memfitnah Anda bahkan. Bagaimana caranya dia bolak-balik itu semua, dibikin seolah-olah Anda yang bersalah.
Dengan mulut manisnya, dengan mulutnya yang bercabang, lidahnya yang bercabang, dia bisa memanipulasi orang-orang di sekitarnya sehingga orang-orang itu lebih percaya sama dia dan justru malah menyalahkan Anda. Padahal jelas-jelas orang ini yang salah. Tetapi dia dengan lihainya memanipulasi itu semua, membuat Anda malah menjadi orang yang bersalah. Tentu ini akan jauh lebih sulit lagi untuk memaafkan orang ini. Betul kan? Ini sudah level 4. Lalu bagaimana dengan level kelima? Level kelima adalah dilakukan dari orang-orang terdekat kita. Teman, sahabat, atau bahkan keluarga. Yang kita nggak habis pikir, kok tega-teganya mereka melakukan hal itu? Kok tega-teganya sih mereka nusuk dari belakang? Kok tega-teganya sih mereka mengkhianati kita? Dan mereka adalah orang-orang yang Anda cintai, orang-orang yang Anda peduli, orang-orang yang Anda care dengan sepenuh hati Anda. Dan mereka dengan tega-teganya menyakiti Anda. Di level ini, pasti sungguh sangat sulit sekali untuk memaafkan. Saya bisa paham jika Anda sulit sekali memaafkan bila Anda berada di posisi ini. Bila Anda pernah disakiti oleh orang-orang di level kelima ini. Benar-benar sulit sekali. Nah, lalu naik level lagi. Level ke-6. Gimana tuh level ke-6? Dilakukan juga oleh orang-orang yang kita cintai. Dilakukan oleh orang-orang yang kita sayangi. Orang-orang yang dekat dengan kita. Dan mereka nggak mau minta maaf. Kalau tadi level kelima, mereka masih minta maaf. Kalau level ke-6, mereka nggak mau minta maaf. Karena mereka merasa nggak salah sama sekali. Itu jauh lebih gendek lagi, jauh lebih nyebelin lagi, jauh lebih ngeselin lagi dibandingkan level yang sebelum. Berlindung di alasan yang mengada-ngada, atau mungkin mereka merasa itu adalah hal yang wajar dilakukan. Entah karena bilangnya karena cinta, atau ya alasan-alasan konyol, atau yang merasa ya itu adalah hal yang wajar lah untuk dilakukan. Yang pastinya mereka nggak pernah salah dan Anda yang salah. Ya, itu adalah level yang ya udah menyebalkan ya. Nah, level berikutnya, level ke-7 adalah yang paling menyebalkan. Mungkin ini yang paling susah untuk dimaafkan. Dan saya salut kepada orang-orang yang bisa memaafkan ketika sudah mengalami di level ke-7 ini. Level ke-7 seperti apa ya? Yaitu ketika Anda nggak salah dan Anda ya dikhianati oleh orang-orang terdekat Anda. Yang pastinya Anda nggak salah di sana, mereka yang salah. Mereka nggak merasa salah, nggak mau minta maaf, dan mereka memutarbalikkan fakta seolah-olah Anda yang salah. Mereka memfitnah Anda dengan berbagai ucapannya dan membuat seolah-olah mereka itu adalah malaikat dan Anda adalah iblisnya. Wah, itu udah benar-benar sangat menyakitkan dan sangat menyebalkan sekali. Sungguh nggak bisa dibayangkan seperti apa sakitnya, seperti apa rasanya, seperti ditusuk-tusuk oleh pedang, oleh pisau, oleh apa di dada kita, di jantung kita, karena itu benar-benar menyesakkan dada. Nah, saya nggak tahu Anda pernah mengalami kejadian-kejadian yang menyebalkan itu, kejadian-kejadian di mana Anda disakiti sampai di level mana. Mungkin Anda bisa komen, ataupun mungkin Anda mau sharing kisah Anda pernah disakiti sampai di level berapa. Entah Anda mau kasih seluruh ceritanya atau ya saya pernah disakiti di level ini, dan apakah Anda sudah bisa memaafkan perlakuan dari orang-orang ini. Memang kita tahu kalau kita bisa melepaskan dendam itu, amarah itu, rasanya akan jauh lebih tenang di dalam hati kita. Tidur bisa jadi lebih enak, dan kita bisa menikmati hidup jauh lebih baik lagi. Dan yang pastinya
karena kita nggak emosi, nggak marah-marah, kita nggak menyakiti orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang benar-benar percaya sama kita ketika kita lagi down, ketika kita lagi terpuruk, apalagi ketika kita lagi mengalami difitnah dan pernah disakiti mungkin orang di level ke-7 itu, maka orang-orang yang ada di sekeliling kita benar-benar adalah orang-orang yang sangat mencintai kita. Sungguh sangat konyol jika kita justru malah melampiaskan emosi kita kepada orang-orang yang menyayangi dan mencintai kita. Sungguh nggak lucu kan kita menyakiti orang-orang yang kita cintai karena emosi dan marah sama manusia-manusia nggak penting ini yang memberikan energi negatif pada diri kita, sehingga kita malah ngomong kasar atau bahkan sampai menyakiti secara fisik orang-orang yang kita cintai. Sungguh itu adalah sesuatu yang konyol dan jangan sampai terjadi. Nah, jadi apakah Anda sudah bisa memaafkan orang-orang tersebut? Keputusannya tentu ada di tangan Anda. Ya, pastinya jauh lebih baik jika kita bisa memaafkan. Sesakit apapun perasaan itu, sesakit apapun hal yang pernah mereka lakukan, setidaknya maafkan untuk diri Anda sendiri. Bukan untuk mereka, tetapi untuk diri kita sendiri. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam!